Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hovifa Septriana dengan NIM 190401017 dari kelas Farmasi D 2019. Kali ini saya akan menjelaskan perbedaan antara titrasi bromometri dengan titrasi kompleksometri. Video ini sebagai syarat ujian akhir semester genap mata kuliah kimia kuantitatif. Yang pertama adalah titrasi bromometri. Bromometri adalah metode penentuan kadar senyawa berdasarkan reaksi reduksi oksidasi di mana proses titrasi atau reaksi antara reduktor dengan ion bromin berjalan secara lambat, sehingga perlu dilakukan titrasi secara tidak langsung dengan cara menambahkan bromin secara berlebih. Yang selanjutnya adalah prinsip dasar dari titrasi bromometri. Yang pertama, bromometri merupakan metode oksidimetri dengan prinsip dasar reaksi oksidasi dan ion bromat dengan reaksi BrO3- plus 6H plus 6 elektron menjadi Br- plus 3H2O. Yang selanjutnya, pada metode titrasi bromometri diperlukan lingkungan asam karena kepekaan ion H+ berpengaruh terhadap perubahan ion bromin menjadi ion bromat. Dan yang terakhir, jika terjadi kelebihan kalium bromat, maka ion bromin akan berubah menjadi ion bromat, sehingga reaksinya menjadi BrO3- plus 5Br plus 6H+ menjadi 5Br2 plus 3H2O. Yang ketiga adalah penetapan kadar untuk titrasi bromometri. Metode bromometri biasanya digunakan untuk menetapkan kadar senyawa-senyawa organik aromatis dengan membentuk tribrom substitusi. Selain itu juga digunakan untuk menetapkan kadar senyawa arsen dan stibdium. Yang keempat adalah pentiter, indikator, dan analit dari titrasi bromometri. Pentiter yang digunakan adalah Na2S2O3. Sedangkan indikator yang digunakan ada methyl orange, methyl red, quinolone yellow, bordeaux, fusin, naftol, dan amilum. Sedangkan analit yang digunakan atau yang ditetapkan kadarnya ada isoniazid, natrium salisilat, dan asetanilit. Yang kelima adalah aplikasi titrasi bromometri dalam bidang farmasi dengan judul jurnal penetapan kadar asam salisilat dengan metode bromometri. Pentiter yang digunakan adalah Na2SO2O3 dengan analit asam salisilat dan indikator berupa amilum. Hasil dari penelitian ini didapatkan kadar asam salisilat di dalam sampel sebanyak 4,755%. Yang selanjutnya adalah titrasi kompleksometri. Kompleksometri merupakan metode titrasi yang didasarkan pada pembentukan ion atau senyawa kompleks yang terbentuk karena adanya ikatan koordinasi dari ion logam dan ligan. Yang selanjutnya adalah prinsip dasar dari titrasi kompleksometri, yaitu pembentukan senyawa kompleks dari ion Ca2+ atau logam lainnya yang bereaksi dengan eta akan dapat diketahui kadarnya. Contohnya, Ag+ plus 2Cn- menjadi AgCN2. Berikutnya adalah penetapan kadar. Titrasi kompleksometri biasanya digunakan untuk menetapkan kadar logam-logam seperti Ca2+, Mg2+, Fe, dan lain-lain. Macam-macam titrasi yang ada di dalam titrasi kompleksometri ada 4. Yang pertama ada titrasi langsung, titrasi tidak langsung, titrasi kembali, dan titrasi penggantian atau substitusi. Pentiter, indikator, dan analit yang ada dalam titrasi kompleksometri diantaranya pentiter yang digunakan dalam titrasi kompleksometri biasanya adalah natrium eta atau natrium etilen diamin tetraasetik asid. Indikator yang digunakan biasanya ada EBT, silenol orange, dan juga biru naftol. Sedangkan untuk analitnya biasanya adalah logam-logam seperti Ca2+, Mg2+, Fe2+, atau Fg3+, dan lain-lain. Aplikasi titrasi kompleksometri dalam bidang farmasi contohnya ada dalam jurnal analisis kalsium dalam ikan tetek dan mujair dengan metode kompleksometri. Pentiter yang digunakan adalah natrium eta, sedangkan analitnya adalah kalsium dengan metode titrasi kompleksometri secara langsung dan
Indikator yang digunakan adalah EBT dengan indikator Mureksin. Kadar yang didapat dari penelitian ini pada ikan petek adalah 0,853%, sedangkan pada ikan mujair 0,616%. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.